Kita lanjutkan dialog kabar petang hari ini, pemirsa. Saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, ada sejumlah pernyataan mulai dari Bu Mega yang mengultimatum kadernya yang bermain 2 kaki, 3 kaki, bermanuver keluar. Kemudian hak untuk memilih capres, cawapres adalah hak prerogatif dari Ketua Umum. Dan juga di awal Rakernas terlihat sikap kemesraan antara Bu Mega dengan Mbak Puan, putri tercintanya, disebutkan begitu. Cukupkah ini menjadi tanda-tanda bahwa PDIP akan mengusung Puan Maharani dalam Pilpres 2024? Ya, begini Ken, kalau kita dengar secara verbatim maupun konteks apa yang disampaikan oleh Bu Mega, saya kira tidak salah kalau kemudian sebagian dari publik mengindikasikan pernyataan Ibu Mega sebagai sinyalemen PDI Perjuangan akan mendukung Mbak Puan. Tapi lagi-lagi masih 20 bulan sebelum 14 Februari 2024, artinya masih sangat mungkin terjadi dinamika baik di dalam ataupun di luar partai. Jadi pernyataan tersebut kan kalau kita baca memang sepertinya diarahkan ke Ganjar. Karena ada pernyataan bermanuver 2 kaki atau 3 kaki, sementara beberapa hari yang lalu ada proses nominasi partai lain, yaitu Rakernas Partai Nasdem yang menyebut nama Ganjar. Jadi memang wajar kalau kemudian sinyalemen Ibu Mega dikaitkan dengan Ganjar Pranowo. Dan kemudian seolah-olah pernyataan tersebut mempermulus jalan buat Mbak Puan untuk dinominasikan sebagai calon presiden. Tapi saya kira it's too early to tell ya untuk mengambil kesimpulan semacam itu, karena bagaimanapun prosesnya masih panjang. Jadi ini ibarat buku masih bab pendahuluan, jangan terburu-buru meletakkan kesimpulan di awal. Dan karenanya kita perlu lebih hati-hati ya, karena bagaimanapun proses pengambilan keputusan terkait dengan capres bukan hanya melibatkan dinamika di dalam suatu partai, tapi juga melihat manuver partai lain. Nah ini yang menurut saya akan dibaca secara lebih jernih ya oleh Ibu Mega sebagai pemegang mandat oleh Kongres PDI Perjuangan untuk memutuskan capres dan cawapres. Oke, Bang Andreas, mengenai capres yang akan maju di Pilpres 2024, akan diumumkankah di Rakernas kali ini atau nanti benar-benar kembali ke prerogatif Bu Mega, waktunya terserah dengan Bu Mega, kapan akan mengumumkannya? Kalau yang namanya hak prerogatif itu artinya hak penuh Ibu Mega untuk mengumumkan kapan beliau pikir untuk itu waktu yang tepat dia akan mengumumkan gitu. Oleh karena itu ya kami sebagai kader dan di dalam Rakernas ini ya semua tahu bahwa ya Ibu Mega menggunakan hak prerogatif sesuai dengan momentum yang menurut Ibu itu yang paling tepat untuk diputuskan dan kemudian diumumkan. Rakernas ini lebih bersifat untuk melakukan konsolidasi internal partai untuk menjawab berbagai macam tantangan dan juga bagaimana memberikan rambu-rambu kepada para kader untuk mempersiapkan diri menghadapi kontestasi pileg maupun pilpres ke depan. Dan di situ ya satu hal yang menjadi tekanan yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi bahwa ya partai itu harus solid. Partai harus solid dan di situ ya Ibu juga secara tegas jangan bermain 2 kaki dan berbagai macam hal yang kemudian membuat partai terbelah, partai tidak solid gitu. Karena itulah kekuatan daripada PDI Perjuangan dengan satu komando di bawah kepemimpinan dari ya Ketua Umum. Itulah PDI Perjuangan dan selama ini inilah menjadi kekuatan dari partai ini menghadapi berbagai macam tantangan baik yang di dalam maupun keluar gitu. Oleh karena itu ya saya kira kembali kita mengulang, kita menunjukkan bahwa ya banyak upaya yang dilakukan termasuk upaya untuk memecah belah partai ini kan sudah sering kita dihadapi gitu. Sehingga kalau orang melihat bahwa ini upaya untuk mengadu domba antar kader, saya kira ya Anda tidak akan berhasil melakukan itu selama kepemimpinan yang solid dan kader-kader itu solid. Gitu. Oke, baik. Masih panjang, waktunya masih dirumuskan, tapi kita semua berandai-andai jika memang nanti Mbak Puan yang kemudian diusung dalam Pilpres 2024, kira-kira disandingkan bersama dengan siapa? Dijawab nanti, Bapak-Bapak semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.